231 Avatar Roh Jahat Api Phoenix. Xiao Bai. Bahkan Xiao Bai Bai. Bai, seperti dalam, idiot. Itu benar-benar nama yang tepat. Oscar mau tidak mau berkata dengan suara rendah. Dai Mubai melihat Xiao Wu dengan ekspresi sakit, matanya masih dengan cahaya sedingin es. Batuk sedikit, dia menarik Zuzu King ke satu sisi. Fatih dan Oscar juga segera mundur, Oscar menarik Ning Rongrong, Fatih memanggil Bai Cheng Xiang di langit. Di mata Tang San, kelompok pengkhianat ini dengan cepat mundur ke samping, hanya meninggalkan Tang San dan Xiao Wu yang berdiri di sana. Xiao Wu saat ini tidak tampak seperti keindahan, melainkan seperti gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Kekuatan spiritual Tang San sangat kuat, dan dia bisa dengan jelas merasakan Xiao Wu di ambang letusan. Hati berkedut, dia meniru nada sebelumnya dari Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai. Kesalahanku, aku minta maaf. Maaf, Xiao Wu. Kamu tahu, aku. Xiao Wu tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Melihat penampilan Tang San yang tersenyum meminta maaf, dia tidak bisa menahan ekspresinya, dan tertawa terbahak-bahak. Melihatnya tertawa, hati Tang San langsung rileks. Tertawa itu baik. Dia buru-buru melangkah maju untuk memegang tangannya. Xiao Wu mundur selangkah, menghindari tangannya. Senyumnya menghilang, sekali lagi berubah menjadi ekspresi sedingin es. Jangan sentuh aku. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu terakhir kali? Tang San tersenyum. Xiao Wu, jangan seperti itu, bukankah aku tahu aku salah? Bukannya aku tidak ingin membiarkanmu menanggungnya bersamaku, hanya saja dalam keadaan seperti itu, aku gugup. Gugup, jadi aku. Pada titik ini, bahkan dia sendiri tidak bisa terus menjelaskan. Fakta ada di sana, dan Tang San tidak pernah pandai mengucapkan kata-kata manis. Dia hanya bisa menatap Xiao Wu dengan canggung. Xiao Wu tiba-tiba melangkah maju, meraih tangan kanan Tang San dan membawanya ke mulutnya, lalu menggigit lengan bawahnya dengan keras. Tang San meringis kesakitan, tetapi tidak berani mengeluarkan suara, dengan patuh membiarkan Xiao Wu menggigit dan juga mengendalikan kekuatan rohnya untuk tidak bereaksi. Sama seperti Tang San yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Wu, meskipun Xiao Wu marah, dia tidak tahu bagaimana cara menghukum Tang San. Tang San tidak membiarkannya muncul di tengah bahaya untuk melindunginya. Karena itu, dia juga hanya bisa menggunakan metode seperti ini untuk menunjukkan ketidaksenangannya padanya. Ketika Xiao Wu melepaskan, Tang San buru-buru menyingkirkan seringainya, menatap Xiao Wu seolah itu bukan apa-apa, bertanya dengan prihatin. Xiao Wu, apakah gigimu baik-baik saja? Xiao Wu menatap kosong. Melihat penampilan Tang San yang menjilat, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa lagi, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan dengan paksa memukuli dadanya. Idiot besar, sialan kamu. Aku mengabaikanmu. Aku akan kembali. Xiao Wu tampak lelah memukulinya, dan menggigit dada Tang San lagi. Dalam kilatan cahaya merah, dia kembali ke dalam dirinya. Tubuh Xiao Wu secara alami juga kembali ke penampilan kosong sebelumnya. Tang San memegang tubuh Xiao Wu, diam-diam menghela napas lega dan mengusap dadanya. Melihat Xiao Wu yang kosong di pelukannya, hatinya sakit. Dia lebih suka digigit oleh Xiao Wu setiap hari, melihatnya marah, daripada melihat kekosongan di matanya sekarang. Dengan lembut mencium dahinya, memeluknya erat-erat, dia diam-diam bersumpah bahwa, begitu mereka selesai dengan cobaan di Pulau Sagot, tidak peduli apa, dia akan membangkitkan Xiao Wu terlebih dahulu. Peringkat 76. Masih ada 14 peringkat lagi untuk memulihkan Xiao Wu. Membujuknya, Ma Hongjun menjulurkan kepalanya dari belakang. Tang San berbalik untuk melihat. 5 iblis dan Bai Cheng Xiang sudah berkumpul, masing-masing dengan terlihat seperti menahan tawa, tampaknya membutuhkan pukulan. Dia membentak, kalian orang-orang yang berkhianat. Dai Mubai terbatuk sekali. San kecil, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Ya, Xiao Wu telah berhasil kembali ke tubuhnya untuk menyayangimu, kami tidak bisa mengganggumu. Oscar segera menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk mengubah topik. San kecil, si idiot kecil itu barusan berkata bahwa kamu adalah orang pilihan Tuan Sagot. Apa artinya itu? Sudahkah kamu memikirkannya? Perubahan subjeknya sangat sukses, ekspresi Tang San segera menjadi cerah, merendahkan suaranya. Aku masih belum bisa memastikan jawaban yang sebenarnya, tapi dari nama cobaanku, serta apa yang dikatakan Xiao Bai, aku yakin cobaan yang kita hadapi seharusnya lebih sulit dari awalnya. Adapun Sagot itu,
Apakah itu ada atau tidak, meskipun aku tidak bisa menebak mengapa dia memperlakukanku seperti itu, seharusnya tidak jahat. Itu bisa dibuktikan dengan cahaya keemasan yang melindungiku barusan. Karena dia tidak memiliki niat buruk, dan bantuan yang sangat besar cobaan ini untuk meningkatkan kekuatan kita, kita tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Cukup selama kita melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita. Begitu kita meninggalkan tempat ini, tujuan kita adalah peringkat ke-80. Kapan kita kembali ke daratan kalau begitu, kita setidaknya memiliki kekuatan untuk membela diri, dan tidak perlu khawatir tentang melawan kekuatan Spirit Hall. Dai Mubai bertanya, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun. Selain Fatih terus bekerja keras untuk menyerang peringkat ke-70, kita semua akan terus-menerus masuk ke air, dan mencoba bertarung di sana. Tarikan air lautnya cukup besar, dan selanjutnya menambahkan energi aneh, itu juga sejenis tekanan kepada kita. Selain itu, terus-menerus mencoba menerobos blokade yang dipimpin oleh Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis. Melawannya, kekuatan tempur kita di lautan akan terus meningkat. Bahkan Xiao Bai sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan menyerang kita secara langsung. Dalam keadaan seperti itu, bukankah menurutmu dia adalah sparring partner terbaik untuk kita? Jangan pikirkan bagaimana cara lulus ujian, latihan dulu bagaimana bertarung di bawah air saat dia memblokir, itu sama saja dengan belajar bertarung di lingkungan seperti sebuah domain. Su Zuking berkata, itu benar, jika kita semua bisa bekerja sama di laut, bukankah itu akan membuat kerja tim kita di darat lebih cepat, dan bahkan lebih kebal. Ma Hongjun berkata, kakak ketiga, bagaimana kalau aku pergi berlatih bersama denganmu? Lagi pula, tidak ada binatang roh yang cocok di sini untuk menjadi cincin rohku. Aku tidak akan bisa menerobos bahkan jika aku berkultivasi ke peringkat ke-70. Tang San berkata, siapa bilang tidak ada binatang roh yang cocok sehingga kamu tidak dapat memiliki cincin roh ke-7? Jangan pikirkan hal lain sekarang. Berkultivasi dengan tekun dan menerobos kemacetan, pada saat itu aku akan punya cara untukmu, untuk mendapatkan cincin roh ke-7. Ah, Ma Hongjun tampak terganggu, tetapi dia tidak menanyakan hal lain, langsung memilih untuk percaya pada Tang San. Sebenarnya, bukan hanya dia, 6 lainnya dari 7 iblis Shrek semuanya memiliki kepercayaan buta pada Tang San. Tang San tidak akan pernah berbicara tanpa berpikir, dan karakternya benar-benar dapat dipercaya. Su Zuking berkata, kakak ketiga, kapan kita mulai? Dai Mubai tertawa terbahak-bahak. Mengapa menanyakan itu? Waktu ketat dan misi mendesak. Sesuatu seperti menemukan binatang roh 100.000 tahun tidak mudah. Lebih jauh lagi yang tidak akan menyerang secara langsung. Secara alami kita akan memulihkan kekuatan roh kita, dan segera mulai. Semua orang saling tersenyum, setuju secara kebetulan untuk duduk bersila dan mulai berkultivasi, memulihkan kekuatan roh yang mereka keluarkan sebelumnya. Oscar bahkan lebih mengerahkan energinya untuk mulai membuat kembali sosis cermin tiruannya. Tang San masih tidak mengajarkan metode pernapasan internalnya kepada yang lain, karena teknik kultivasi kekuatan roh dunia ini memiliki perbedaan besar dengan keterampilan surga misteriusnya. Dia telah belajar dengan Grandmaster selama bertahun-tahun, dan tentu saja tahu sedikit ini. Sangat sulit bagi kekuatan roh semua orang untuk melakukan respirasi internal seperti dia. Tetapi semangat setiap orang berbeda, dan mereka juga memiliki metode yang berbeda. Mulai hari ini, Laut Cincin yang telah mengelilingi dan melindungi Gunung Sagot selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya menjadi hidup. Setiap hari ada fluktuasi hebat seperti gelombang besar dan badai laut, dari waktu ke waktu datang semburan cahaya yang kuat, dan pusaran air terus-menerus muncul di air laut. Sesuatu seperti kemampuan berenang memiliki banyak teknik, tetapi sama seperti mengolah kekuatan roh, tidak ada jalan pintas yang besar, hanya latihan membuat sempurna. Meskipun kelompok 7 iblis Shrek semuanya bukan perenang, bersama dengan bermain air setiap hari, serta kekuatan mereka yang luar biasa, mereka segera menjadi terbiasa. Kemampuan berenang mereka semakin kuat hampir setiap hari. Meskipun mereka masih tidak bisa digambarkan sebagai ikan di dalam air, setidaknya mereka tidak akan terlalu terhalang di laut. Bahkan Xiao Wu kembali ke tubuhnya setiap hari untuk pergi ke air bersama semua orang. Membuat semua orang iri adalah bahwa hiu putih besar roh iblis Xiao Bai tidak akan pernah menyerang Xiao Wu, sedemikian rupa sehingga dia bahkan akan berhati-hati untuk menghindari Xiao Wu saat meluncurkan serangan. Apa yang Xiao Bai katakan setelah pertempuran itu bukanlah kata-kata kosong.
Arti sebenarnya dari kekuatannya dapat ditampilkan di lautan. Binatang roh laut 100.000 tahun di laut adalah keberadaan yang menakutkan. Tang San bisa yakin bahwa bahkan 4 atau 5 gelar Douluo mungkin bukan lawannya di laut. Untungnya, dia benar-benar memulai dengan lembut. Meskipun semua orang sering dipukuli sampai penuh dengan luka dan memar, Xiao Bai hanya akan mengusir mereka dari Laut Cincin dan kemudian berhenti menyerang. Selain itu, dia tidak pernah menyakiti mereka dalam arti sebenarnya. Melalui pertempuran terus-menerus di laut, semua orang dengan jelas memahami bahwa lawan mereka bukan hanya binatang roh laut. Itu juga Laut Cincin. Di bawah kendali Xiao Bai, setiap tetes air laut menjadi musuh mereka, menolak mereka. Selain Xiao Wu, serangan Xiao Bai ke Tang San adalah yang paling lembut, mungkin karena dia meminta maaf atas kesalahan hari itu. Tapi dia sama sekali tidak akan membuang permainan. Baginya, dia adalah penguji percobaan kedua bagi semua orang, dan wewenang serta tugas ini diberikan oleh Dewa Laut. Tidak peduli seberapa kuat dia sama sekali tidak berani menunjukkan pertimbangan pribadi. Namun, seiring berjalannya waktu, karena setiap orang diinjak-injak oleh Xiao Bai di Laut Cincin setiap hari, mereka secara bertahap juga mulai merasa diinjak-injak. Semua orang mengagumi kekuatan Xiao Bai, tapi Xiao Bai juga sangat ingin tahu tentang mereka. Di matanya, setelah Master Roh Tanah ini secara bertahap beradaptasi dengan pertempuran di lautan, mereka juga secara bertahap mengungkapkan betapa luar biasanya mereka. Meskipun mereka masih jauh dari lawannya, jika dia ingin mengalahkan orang-orang ini di tanah kering, dia juga harus membayar harga yang cukup mahal, bahkan mungkin nyawanya. Tentu saja, itu dalam situasi di mana kemampuan roh Kaisar Perak Biru Tang San dapat digunakan. Sebagai pemeriksa, dia tentu saja tahu bagaimana Tang San ditahan. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh 200.000 tahun, dan dua domain besar tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Setengah tahun sejak dimulainya sidang kedua. Xiao Bai, jadilah sedikit lembut. Anak perempuan harus lembut. Oscar dikirim keluar dari Laut Cincin oleh arus yang dalam, jatuh dengan kuat di pantai. Rasa sakit yang tiba-tiba di sekujur tubuhnya hampir membuatnya tidak sadarkan diri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggerutu dengan keras. Namun, segera setelah dia, Tang San, Dai Mubai, Zhu Zuqing, Ning Rongrong dan Xiao Wu juga dikirim keluar dari Laut Cincin satu demi satu. Salah satu seburuk berikutnya, semua pemotongan angka maaf. Kepala hiu Xiao Bai menjulur keluar dari air, meludahkan kata-kata manusia di Oscar. "Ao kecil, kakak perempuan di sini sudah sangat lembut. Jika tidak, aku sudah memukul pantatmu menjadi 8 bagian." Rongrong, aku benar-benar tidak tahu bagian mana dari orang ini yang kamu sukai. Dia sangat vulgar. Dan apa Eric Goldenfly? Apakah semua laki-laki di antara kalian manusia secabul ini? Sebaiknya aku memperkenalkanmu pada guru roh laut yang tampan. Jauh lebih murni daripada dia. Petik 2. Ning Rongrong menatap Oscar tanpa berkata-kata, matanya penuh dengan senyuman. Karena dia menjadi guru roh pendukung, Xiao Bai cukup perhatian padanya. Bahkan ketika menjelma sebagai wanita manusia, Xiao Bai masih tidak memiliki sifat wanita manusia untuk cemburu pada fitur cantik orang lain, dan sebaliknya cukup dekat dengan 3 gadis dari 7 iblis. Dari ketiga wanita itu, hanya Xiao Wu yang menolak kasih sayangnya, karena dia hampir membunuh Tang San. Meskipun Zhu Zuqing dingin dan terpisah, dia masih sesekali bertukar kata dengannya di celah antara pertempuran. Sebaliknya Ning Rongrong yang memiliki hubungan terbaik dengan Xiao Bai, dan mereka menjadi teman baik saat tidak berkelahi. Oscar menjadi marah karena malu dan merangkak naik dari pasir. "Xiao Bai, kamu tidak bisa memfitnahku. Seorang pria baik yang murni dan jujur sepertiku, dan kamu benar-benar memanggilku cabul. Sebut aku vulgar. Bisakah aku memutuskan sesuatu seperti kemampuan roh? Ini bawaan. Kamu murni dan bersih." Mata besar Xiao Bai mengungkapkan penghinaan yang intens. "Ayo, roh lahir dari hati, kamu cabul sampai ke tulang, kalau tidak, bagaimana rohmu bisa begitu cabul? Aku melihat matamu bukan hal yang baik. Berikutnya kali aku akan mengalahkanmu sedikit lebih keras. Bagaimana bisa jarak antara kamu dan Dai Mubai begitu besar bahkan dengan semangat yang sama? Bahkan jika kamu memukul orang, jangan menamparkan wajah mereka. Xiao Bai, kamu menamparkan wajah di sini, kita berdua tidak bisa hidup berdampingan." Oscar melompat-lompat di pantai.
Namun, kekuatan rohnya saat ini sudah hampir habis, dan pengisian daya tidak akan ada gunanya. Yang lain semua menatapnya dengan ekspresi tertawa. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Oscar sepertinya dia dan Xiao Bai adalah musuh alami. Setiap kali semua orang diledakkan, Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Xiao Bai menatap Oscar dengan memprovokasi. Ayo, ayo, wanita tua ini akan bersih dan menunggumu. Takut padamu? Ah, hanya takut padamu tidak baik. Namun, Ao kecil, izinkan aku memperingatkanmu, laki-laki tidak bisa tidak baik. Kamu, Ao kecil tidak bisa berkata apa-apa karena marah, tetapi tidak peduli bagaimana dia memukul, dia yang selalu pandai masih tidak berdaya setelah bertemu Xiao Bai. Aku mengabaikanmu. Wanita tua ini akan menunggumu semua di laut. Cepat pulih. Kamu tidak bisa membiarkanku menunggu terlalu lama. Selesai berbicara, Xiao Bai berbalik, kembali ke kedalaman Laut Cincin. Ketika dia pergi, dia masih tidak lupa mengangkat ekor raksasanya untuk memercikkan Oscar. Xiao Bai, ayah ini akan bertarung denganmu. Oscar kempis tak tertahankan. Dia ingin menyerbu ke laut, tetapi Ning Rongrong buru-buru meraih pinggangnya, menghentikannya. Ao kecil, ada apa denganmu dan Xiao Bai? Kenapa dia menargetkanmu seperti itu? Kamu tidak mengintip dia mandi. Dai Mubai berkata dengan Schadenfreude dari samping. Oscar sangat marah. Bagaimana aku tahu? Setiap kali orang itu menyerang, sepertinya dia menargetkanku, dan setiap kali aku yang pertama dikalahkan, yang paling banyak jatuh. Jangan bilang kalau cowok tampan tidak populer sekarang. Ao kecil, jangan terlalu narsis, oke. Dai Mubai tertawa terbahak-bahak. Rongrong, kamu harus berhati-hati. Seperti yang mereka katakan, semakin ganas kebencian, semakin dalam cinta. Mungkin Xiao Bai menyukai Ao kecilmu, dan sengaja menargetkannya karena alasan itu. Gadis-gadis sangat menyukainya, mata bunga persiknya. Ning Rongrong mendengus, berkata. Dan mata murid gandamu belum menarik perhatian gadis-gadis. Aku percaya pada Ao kecil kita. Mendengarkan Ning Rongrong, kemarahan Oscar sebelumnya benar-benar tersapu, dan dia tampak sangat puas pada Dai Mubai. Namun, kata-kata Ning Rongrong selanjutnya hampir membuatnya jatuh. Bagaimana Xiao Bai bisa menyukainya? Ning Rongrong terkikik. Oscar sangat tertekan, tetapi karena dia dengan bentuk jahat dan bentuk jahat akan menyelesaikan akun dengan Ning Rongrong, dia sudah mengambil langkah menjauh. Seperti yang Oscar katakan, Xiao Bai benar-benar menargetkannya, menunjukkan padanya beberapa pertimbangan ekstra dengan setiap serangan. Namun, hanya karena inilah kemampuan tempur Spirit Master sistem makanan asli melonjak. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Master Roh tipe serangan kekuatan sejati seperti Dai Mubai, dia masih memiliki beberapa cara untuk menggunakan kemampuan roh Dai Mubai dengan kekuatan yang cukup besar. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang jauh lebih lemah dari Dai Mubai, serta memiliki kultivasi yang lebih rendah, dia mungkin benar-benar bisa mengejar ketinggalan. Namun, tanpa bantuan cahaya seagot, meskipun semua orang berjuang dengan tekun hari demi hari, kecepatan promosi kekuatan roh mereka jelas melambat. Setengah tahun telah berlalu, tetapi mereka semua masih mempertahankan peringkat mereka sebelumnya, hanya mendekati terobosan peringkat. Itu menunjukkan betapa sulitnya kultivasi setelah kekuatan roh mencapai peringkat ke-70. Spirit Master di atas ranah Spirit Sage biasanya naik satu peringkat setiap beberapa tahun. Mereka semua menghadapi tekanan seperti itu setiap hari, jadi mereka akan maju relatif cepat. Sama seperti semua orang bersiap untuk mulai memulihkan kekuatan roh mereka melalui kultivasi, tiba-tiba, lolongan Phoenix bergema naik dari belakang mereka tanpa peringatan sedikitpun. Suasana di dekat laut langsung memanas, arus invasif hangat naik memenuhi udara, bahkan membawa aroma yang agak berasap. Kejutan yang menyenangkan muncul di wajah semua orang secara bersamaan. Mereka semua berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan nyala api oranye yang penuh dengan agresivitas membubung, berubah menjadi burung Phoenix raksasa yang terbang menuju cakrawala. Dipicu oleh api Phoenix yang sangat besar itu, siluet gemuk perlahan berjalan keluar. Langkahnya mantap dan kuat, agresivitas seorang pemimpin terwujud tanpa keraguan. Itu sebenarnya bukan aura seorang kaisar, melainkan agresivitas ditempatkan di atas semua makhluk hidup. Aura menakutkan Raja 100 Burung. Ketika Master Roh jenis penerbangan yang sama Bai Cheng Xiang melihat siluet yang berjalan. Perlahan itu, dia tidak bisa menahan lututnya dari gemetar,
perasaan gemetar yang sulit untuk menekan memenuhi seluruh tubuhnya. Itu adalah ketakutan akan roh tingkat tinggi dari jenis yang sama. Bahkan jika jarum Toilet Swift juga merupakan roh yang baik, itu masih jauh jika dibandingkan dengan Raja 100 Burung. Perlahan-lahan, wajah Ma Hongjun muncul di pandangan semua orang. Matanya sudah sepenuhnya diganti dengan pancaran api, dan api oranye naik dan turun di sekujur tubuhnya, seperti dewa api yang turun ke dunia. Tidak ada jejak penampilannya yang biasanya vulgar. Dibandingkan dengan nyala api, dia terlihat cukup tinggi, sedemikian rupa sehingga bahkan 7 iblis lainnya bisa merasakan tekanan yang dia bawa. Semua orang tahu bahwa, menjalani kultivasi yang tak kenal lelah, Fatih juga akhirnya mencapai celah penting itu, berhasil menembus kemacetan peringkat ke-70, memasuki dunia yang sama sekali baru. Api berangsur-angsur memudar, tapi rasanya temperamen Fatih telah mengalami banyak perubahan setelah menerobos. Keagungan Phoenix diekspresikan dalam semua gerakannya. Berjalan lurus ke semua orang, Fatih berhenti dan menatap mereka. Saya berhasil. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Aura mulia seorang pemimpin memberi Bai Chengxiang perasaan denyut nadinya semakin cepat. Dia tiba-tiba merasa bahwa pilihan kakeknya atas namanya agak masuk akal. Depresi Oscar baru-baru ini masih belum sepenuhnya hilang. Melihat penampilan Fatih, dia membentak. Sialan Fatih, apakah kamu akan mati jika kamu tidak bertingkah keren? Senyum bangsawan di wajah Ma Hongjun menjadi kaku, saat berikutnya mantan bangsawannya menghilang sepenuhnya seolah-olah hancur. Persetan denganku, Ao kecil, kamu perhatikan. Oscar tampak terganggu sejenak, tetapi segera bereaksi. Persetan, kamu benar-benar berakting. Bos Dai, aku bukan orang yang suka berperang. Namun, Fatih ini bertingkah keren seperti ini di depan kita semua, bisakah kita mentolerirnya? Dai Mubai menyeringai sinis. Tentu saja kita tidak bisa. Pukul dia. Berbicara, dua pemuda busuk menerjang praktis secara bersamaan. Jangan. Fatih menangis sedih, berjongkok di tanah dengan kedua tangan di belakang kepala. Dia tidak melawan, membiarkan Dai Mubai dan Oscar yang menerjang memukulnya. Tang San hanya tersenyum, tanpa berpartisipasi. Seseorang selalu harus tetap tenang, dan Tang San berperan sebagai pejabat. Sebenarnya, Dai Mubai dan Oscar tidak menenggelamkan Ma Hongjun lebih dari beberapa kali, lalu membantunya berdiri. Baiklah, Fatih, kamu sudah menangkap ini dengan cepat. Kepuasan diri Fatih muncul kembali. Tapi tentu saja, aku keturunan Phoenix. Ning Rongrong tertawa terkikik. Jika Phoenix melihat betapa gemuknya kamu, itu bahkan mungkin akan terbakar secara spontan. Fatih mendengus, berkata, Ao kecilmu yang paling tampan, mengerti. Kakak ketiga, aku menerobos. Bagaimana aku bisa mendapatkan cincin roh ketujuh? Sebagai guru roh, siapa yang tidak ingin memiliki cincin roh ketujuh transformatif mereka sendiri? Fatih juga tidak terkecuali, matanya yang kecil penuh dengan cahaya harapan. Tang San tersenyum sedikit. Kami tidak bisa melakukannya tanpamu. Tangkap. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya api melayang keluar, langsung menuju Fatih. Fatih mengulurkan tangan, dan meraihnya. Saat cahaya berapi-api itu memasuki tangannya, segera, perasaan aneh memenuhi seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk agak terkejut. Kakak ketiga, bukankah ini Neidan yang berkepala 10? Tang San mengangguk. Ular yang berkepala 10 yang aku bunuh benar-benar tidak akan kalah dengan binatang roh 10.000 tahun. Ini sangat cocok untuk cincin roh ketujuh Anda. Selain itu, dengan identitasnya sebagai binatang mitos kuno, seharusnya juga ada beberapa manfaat khusus untuk menjadi cincin roh ketujuh Anda. Saya tidak tahu apa detail konkretnya, kita harus menunggu dan melihat sampai setelah Anda menyerapnya. Mulai sekarang, kami semua akan menjagamu, harus menunggu dan melihat sampai setelah Anda menyerapnya. Mulai sekarang, kami semua akan menjagamu, harus menunggu dan melihat sampai setelah Anda menyerapnya. Mulai sekarang, kami semua akan menjagamu. Ma Hongjun melihat ke atas Neidan yang serpen berkepala 10 di tangannya, lalu menatap Tang San lagi, tidak dapat menahan matanya agar tidak sedikit memerah. Tidak, kakak ketiga, aku tidak bisa menerima ini terlalu berharga. Meskipun dia tidak tahu makhluk apa ular yang berkepala 10 itu, sebagai pemegang api Phoenix, dia bisa merasakan energi atribut api yang sangat besar yang terkandung dalam Neidan di tangannya, serta aura yang membuat jantungnya berdebar kencang.
Dia mengerti bahwa akan sangat sulit baginya untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dari ini sebagai cincin roh ketujuhnya. Dengan kualitas Nei dan Serpent yang berkepala 10 ini, bahkan tidak adil untuk menggunakannya untuk cincin roh kedelapannya. Tang San mengerutkan kening. Gemuk, kamu memanggilku apa? Ma Hongjun tampak terganggu sejenak. Aku memanggilmu saudara ketiga. Tang San dengan marah berkata. Lalu apa yang masih kamu bicarakan? Benda ini adalah sesuatu yang aku terus berikan kepadamu. Ma Hongjun menatap Tang San dengan bodoh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mengatupkan mulutnya dengan keras. Benar, untuk apa aku mengoceh? Kakak ketiga, nanti babi Fatih ini milikmu. Berbicara, dia menelan Neidan di tangannya. Ekspresi Tang San mereda. Saya tidak ingin babi Anda, saya hanya ingin adik laki-laki keempat saya. Cepat duduk dan menyerapnya. Bahkan jika api Phoenix dapat menahan api ular yang berkepala 10, api ular ini sangat kuat, Anda harus berhati-hati. Ma Hongjun menggosok wajahnya, menjentikkan sesuatu yang lembab, lalu benar-benar tidak mengatakan apa-apa lagi, segera duduk dan mulai berkultivasi. Tapi dari seberapa erat tinjunya terkepal saat dia duduk bisa dilihat bagaimana emosinya melonjak sekarang. Dai Mubai berjalan di sebelah Tang San, meraih bahunya. Oscar berjalan dari sisi lain, mengaitkan bahunya yang lain. Meskipun tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, gadis-gadis di samping bisa merasakan empat pria di depan mereka dipenuhi dengan kasih sayang seperti itu di antara pria. Api merah jingga yang baru saja berhenti menyala membumbung lagi, dan bahkan kulit Fatih berubah menjadi oranye dalam sekejap, wajahnya yang berdaging menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, bahkan tubuhnya yang duduk menjadi sedikit goyah. Hati Tang San menjadi dingin, segera menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan Neidan yang berkepala 10. Saat itu dia membunuh ular yang berkepala 10, ada unsur keberuntungan yang terlibat. Dengan tergesa-gesa mengangkat tangan Dai Mubai dan Oscar, dalam sekejap, dia muncul di belakang Ma Hongjun, berbicara dengan suara rendah. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuatan rohmu semua memiliki karakteristik dan tidak cocok untuk membantu Fatih. Aku sendiri cukup. Ao kecil, beri aku satu batas melebihi sosis hijau tua, satu sosis merah muda yang merangsang, satu sosis pemulihan besar. Rongrong, tingkatkan kekuatan rohku dan atribut Fatih. Cepat, kata-kata Tang San secepat kacang bermunculan. Kali ini mereka mengungkapkan kerja tim mereka yang sebenarnya. Ketika Tang San selesai berbicara, 3 sosis sudah terbang ke arahnya dari Oscar, dan pagoda ubin 9 harta karun Ning Rongrong sudah dirilis. Duduk bersila di belakang Fatih, Tang San menarik napas dalam-dalam, memakan 3 sosis tanpa ragu sedikit pun, dan juga tidak memedulikan batas yang melebihi efek samping sosis hijau tua. Kedua tangan langsung berubah menjadi putih giok, menekan punggung Fatih secara bersamaan. Mereka baru saja melawan Xiao Bai, dan kekuatan roh mereka hampir habis. Kalau tidak, Tang San tidak akan membutuhkan bantuan 3 sosis kecil Ao. Tidak ada keraguan pada saat ini. Tang San dengan jelas mengerti bahwa awal menyerap Neidan yang serpen berkepala 10 adalah yang paling berbahaya. Jika masalah muncul, Fatih akan berada dalam masalah. Kekuatan batin keterampilan surgawi misterius yang adil dan lembut langsung mengalir ke tubuh Fatih. Setelah menanamkan kekuatan roh, Tang San tidak menggabungkannya dengan kekuatan roh Phoenix Fatih untuk membantunya membimbingnya, melainkan menempel di dekat kekuatan roh untuk meletakkan pertahanan di meridiannya. Dia tidak memiliki pemahaman tentang jalur sirkulasi kekuatan roh Fatih. Jika dengan gegabah membantu Fatih kehilangan kendali, dia malah akan dengan mudah menyebabkan reaksi sebaliknya. Metodenya saat ini malah merupakan pertahanan terbaik untuk Fatih. Dorongan Ning Rongrong juga datang tepat waktu, memberikan Tang San dengan dorongan kekuatan roh, dan Fatih dengan dorongan atribut. Pada saat yang sama, nyala api Phoenix berkobar, dengan kuat menahan kekuatan letusan menakutkan dari Neidan yang serpen berkepala 10. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa, meskipun warna energi atribut api yang meletus dari Ten-Headed Fierce yang serpen Neidan sama dengan api Phoenix, itu bahkan lebih eksplosif. Hanya atributnya yang secara bawaan ditekan oleh api Phoenix, dan dengan demikian tidak sepenuhnya meletus. Tapi meski begitu, itu masih sangat berbahaya. Namun, kemampuan Fatih untuk bertahan melebihi imajinasi Tang San. Meskipun energi Neidan berkepala 10 menembus melalui tubuhnya, api Phoenix Fatih terus berubah menjadi perisai dan melawan tanpa meringkuk kembali. Tang San diam-diam memujinya,
berkata dengan suara rendah. Tidak perlu memikirkan meridianmu, cairkan. Dengan dukungan Tang San, Fatih tidak perlu lagi menggunakan sebagian dari kekuatan rohnya untuk menjaga pertahanannya. Semua api Phoenix terfokus bersama dalam sekejap, meluncurkan serangan balik ke energi Neidan yang berkepala 10. Dalam sekejap, energi sombong dari dua aura yang penuh dengan kejantanan yang setara mengalami pertarungan maut di dalam tubuh Fatih. Tabrakan hebat itu membuat tubuh Fatih terus-menerus meletus dengan bola-bola api yang menyala-nyala. Hati semua orang yang menonton bersama sekarang berada di tenggorokan mereka. Pakaian Tang San sudah terbakar hitam, dan rambut yang telah tumbuh lagi sejak menyerap cincin roh ketujuhnya kembali berubah menjadi kok oleh nyala api yang meletus dari dalam Fatih. Tapi tubuh Tang San sepertinya masih tidak mengalami kerusakan. Kedua tangannya masih putih berkilau seperti batu giok, terus-menerus menuangkan kekuatan rohnya yang diperkuat oleh 3 sosis dan dorongan Ning Rongrong ke Fatih. Faktanya, Tang San telah mengalami penyempurnaan dari sumur es dan api Yin Yang. Tubuhnya awalnya kebal terhadap air dan api, hanya kekebalan airnya yang mengacu pada dingin, dan karenanya lebih tepat disebut kekebalan terhadap dingin dan panas. Meskipun pakaian dan rambutnya telah sangat menderita sekarang, tubuhnya belum menerima kerusakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat api Phoenix, itu masih hanya kekuatan manusia, sedangkan dingin dan panas sumur es dan api Yin yang adalah kekuatan surga dan bumi. Masih ada celah di antara mereka. Hanya saja, saat ini penampilan Tang San tampak cukup menakutkan, seperti dia telah berubah sepenuhnya menjadi arang. Sekarang yang lain benar-benar mengerti arti Tang San. Tidak hanya mereka tidak cocok untuk membantu Fatih, Tang San bahkan tidak menyebutkan bagian yang lebih penting. Karena tidak ada dari mereka yang bisa menahan nyala api Phoenix yang terus menyala, hati mereka masing-masing tersentuh. Dari tanpa pamrih menyediakan ramuan abadi, hingga sekarang tidak menyayangkan dirinya untuk membantu Ma Hongjun menyerap cincin roh ketujuh. Mereka semua telah melihat semua yang telah dilakukan Tang San. Bahkan bos 7 iblis Dai Mubai tidak memiliki perasaan cemburu terhadap Tang San. Di dalam hatinya, kata-kata Tang San hanya memiliki satu arti, saudara laki-laki, saudara sejati. Saudara abadi, saudara seumur hidup.